A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pembelajaran pendalaman materi pembahasan seputar permasalahan fikih yang mana kita merujuk kepada kitab Al-Yaqutun Nafis karya daripada Al-Habib Asy-Syatiri, dan insyaallah pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana untuk permasalahan atau bab baru daripada permasalahan fikih ibadah, yaitu permasalahan mengenai zakat. Insyaallah kita akan mencoba untuk memulai sedikit menjelaskan apa saja hal-hal penting hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan zakat dalam kitab Al-Yaqutun Nafis ini. Dan di sini insyaallah kita akan bahas ya kedua jenis zakat yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah zakatul mal, ya zakat harta, dan yang kedua adalah zakatul badan atau istilah lainnya adalah zakat fitrah. Baiklah, kita akan mulai terlebih dahulu dari pembahasan mengenai definisi dari terminologi zakat itu sendiri. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Az-zakatu ini adalah sebuah bab yang membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, ya, yang mana dalam hal ini zakat yang disepakati oleh para ulama akan kewajibannya itu merupakan suatu hal yang ketika seseorang menolaknya maka dia dianggap kafir seketika itu, ya. Namun tidak berlaku bagi zakat-zakat tertentu nantinya yang terjadi ikhtilaf, ya, apakah ada kewajibannya bagi manusia yang memiliki harta tertentu atau tidak. Kalau di beberapa syarah kita temukan misalkan seperti halnya zakatut tijarah, ya, zakat perdagangan, di mana dalam hal ini kalaupun ada orang yang menyangkal atau dalam hal ini tidak mengakui adanya zakat perdagangan, maka tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena zakat perdagangan itu merupakan ranah khilafiyah, sehingga kemudian kalaupun ada yang tidak setuju dengan zakat perdagangan ini, maka otomatis dia tidak dianggap kafir. Nah, adapun tadi yang kita sampaikan bahwasanya orang yang menolak zakat ini adalah orang yang dianggap kafir karena sebab hal tersebut, yaitu apabila dalam kondisi zakat-zakat yang disepakati oleh para ulama atau yang sudah merupakan menjadi ijma, ya, akan kewajiban zakat tersebut. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan di sini az-zakatu lughatan secara bahasa atau secara terminologi, secara etimologi, yang dimaksud dengan zakat adalah an-nama'u wat tathhir. Ya, an-nama'u wat tathhir. Apa itu an-nama? An-nama adalah tumbuh, ya, tumbuh. Nah, sebagian mengatakan dinamakan ini dengan zakat atau harta ini dengan zakat, ya, li'annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha. Karena harta akan bertumbuh, ya, nama itu bertumbuh, bertambah, ya, atau ziyadah, ya, sinonimnya, karena berkah daripada mengeluarkan zakat tersebut. Jadi mengeluarkan bukan berarti berkurang, ya, tapi justru akan bertambah karena sebab mendapatkan berkah daripada yang dikeluarkan tersebut. Atau juga dapat didefinisikan secara etimologi sebagai at-tathhir, ya, mensucikan. Ya, jadi mensucikan daripada harta-harta yang kita miliki, ya, mengeluarkan dari apa yang kita miliki tersebut untuk mensucikannya. Itu secara etimologi. Adapun wa syar'an secara terminologi atau secara syariat atau secara istilah fikih, yang dimaksud dengan zakat adalah ismun, ya, sebuah nama yang diperuntukkan untuk apa? Lima yakhruju,
an malin ya, untuk sesuatu yang dikeluarkan yang mana itu berupa harta, oke, au badanin atau dalam hal ini, sesuatu yang dikeluarkan ya untuk, seseorang ya, dalam hal ini sebagai apa namanya, kewajiban ya setiap individu. Nah, ibaratnya seperti itu, setiap badan ala wajhin maksus dengan cara tertentu. Maka dalam hal ini ketika disebutkan ya ismun limalin ya, harta tertentu ya, nama untuk harta tertentu. Maksudnya di sini adalah untuk ukuran tertentu, qadrin maksus. Jadi bukan semua harta tapi harta tertentu ya, an malin dari harta tertentu. Artinya dari harta yang kita miliki sebagiannya atau beberapa apa namanya, beberapa poinnya, beberapa dalam hal ini beberapa takaran daripada harta yang kita miliki yang banyak tadi misalkan, nah itulah yang disebut dengan zakatnya. Jadi bukan ke semua hartanya, tapi harta dari seluruh harta. Jadi harta tertentu dari harta yang lebih umum seperti itu. Dan ini merujuk kepada zakat mal ya, au badanin ya atau keluar an badanin dari seseorang ya, kewajiban individu bukan terikat kepada harta tertentu. Ah, berarti tadi kalau kita sebutkan yakhruju an malin karena ada keterikatan dengan kepemilikan harta. Kalau seseorang punya harta tertentu dengan nilai tertentu di mana dia sudah mencapai aturan untuk membayar zakat, maka dari harta tertentu tersebut dikeluarkan zakat. Nah, adapun kalau yang kedua au badanin ya keluarnya karena sebab individu tertentu. Artinya dalam hal ini bukan keterikatannya pada harta, tapi kepada individu. Dan nanti ada waktunya, di mana seseorang itu ketika mencapai syarat tersebut, ya, maka dia otomatis harus untuk mengeluarkan zakat untuk individunya ya atau orang-orang yang ditanggungnya. Dan inilah disebut dengan zakat fitrah seperti itu. Ala wajahin maksusin ya dengan bentuk atau cara syarat tertentu ini nanti mencakup kepada haul ya atau dalam hal ini nisab ya kemudian nanti cara mengeluarkannya dan lain sebagainya yang merupakan cara khusus cara tertentu ya dan bisa ditambahkan dalam definisi ini yusrafu li thaifatin makhsusatin yang mana nanti harta zakat tersebut diserahkan atau diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu yang biasa kita kenal dengan asnaf yang 8. Jadi definisi ini ya dengan sedikit tambahan tadi definisi di belakang itu sudah mencakup definisi untuk zakat mal maupun zakat badan ya termasuk dalam hal ini tata caranya sekaligus juga kepada siapa harta tersebut diserahkan. Kemudian Al-Habib Asy-Syatiri masuk dalam penjelasan mengenai syarat wajib zakat atau dalam hal ini kepada siapa kewajiban zakat itu diperuntukkan? Apakah semua orang wajib membayar zakat di sini? Ya, nah ini kita akan bahas dalam permasalahan ini. Sebutkan syurutu wujubi zakatil mal, syarat wajib untuk zakat mal, ya. Nah, kalau kita lihat secara matan yang apa namanya zahirul matni, kita akan mendapati bahwa syarat-syarat ini berlaku untuk apa namanya orang-orang yang dalam konteks membayar zakat mal. Lalu kemudian bagaimana dengan zakat badan? Ya, kalau secara zahir otomatis zakat badan nggak masuk. Kenapa? Sudah ditaksis dengan mal. Kecuali kalau syurutu wujubi zakah saja, maka mencakup di sana zakatul mal wa zakatul badan. Tapi karena beliau di sini tuliskan zakatil mal, maka secara zahir matan kita memahami zakatul badan nggak masuk di sini. Tapi kalau kita melihat ke beberapa syarah seperti di antaranya kitab Munisul Jalis misalkan, ya di situ ditambahkan oleh apa namanya al-musannif bahwasanya di sini zakat al-mal wa zakatil badan juga. Jadi ini syaratnya berlaku untuk zakat mal, begitupun zakatul badan juga berlaku yang demikian, yang sama, yang serupa. Meskipun nanti kita akan juga bahas dalam zakatul badan ya, syarat-syarat wajib yang lebih kurang sama, mungkin hanya nanti ada beberapa tambahan seperti itu. Ya, jadi pada dasarnya ini adalah syarat umum ya. Kalau kita berbicara mengenai zakat mal saja, maka ini adalah zakat yang atau syarat yang berlaku untuk semua jenis harta zakat, gitu ya. Nanti kita akan ketahui bahwa, tidak semua harta yang dikenakan zakat, tapi ada harta-harta tertentu ya, emas, perak, binatang ternak, dan lain sebagainya, maka ini berlaku untuk semuanya. Jadi emas, ya berlaku syarat ini, perak berlaku syarat ini, begitupun dengan harta-harta zakat lainnya. Selain berarti nanti akan ada syarat khusus yang hanya berlaku untuk, harta zakat tertentu, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai zakat mal, ada yang namanya syarat umum, ada yang namanya syarat khusus. Syarat umum artinya syarat yang berlaku untuk semua harta zakat. Syarat khusus artinya syarat yang berlaku untuk jenis zakat tertentu atau harta zakat tertentu. Nah, apa saja syurutu wujubi zakatil mali wal badani, ya, apa saja syarat wajib zakat mal dan badan itu ada 5 di sini. Yang pertama al-Islam, ya, beragama Islam, ya. Kemudian yang kedua adalah al-hurriyah, dia adalah seseorang yang merdeka, ya, seorang yang merdeka seperti itu, ya.
Nah, kalau di catatan kaki atau beberapa tambahan di sini, termasuk dalam kriteria orang merdeka itu adalah orang yang merdeka walau naqisah, ya, dalam kondisi dia itu tidak sempurna merdeka. Jadi dia kurang sempurna merdekanya. Apa maksudnya di sini orang yang, kurang sempurna, merdekanya di sini, ya? Contohnya seperti, budak muba'ad, ya, budak muba'ad, ya, dari kata ba'dun. Apa itu ba'dun? Setengah, artinya setengah dirinya merdeka. Ya, ketika ada seorang budak yang setengah dirinya merdeka, tapi setengah yang lain belum merdeka, misalkan seperti itu. Entah karena mungkin disebabkan, apa namanya, kepemilikan oleh 2 orang yang satunya memerdekakan, atau mungkin dia, dalam hal ini sedang proses untuk, apa namanya, memerdekakan dirinya baru sebagian, misalkan seperti itu, maka itu termasuk adalah orang yang wajib zakat, ya, terhadap apa yang menjadi miliknya nanti, seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga tamamul milki, kepemilikan penuh terhadap harta yang dizakatkan itu. Jadi, dalam hal ini memang dia punya 100% hak atas harta tersebut. Maka kalau nanti sekiranya, ya sekiranya kalau harta itu dimiliki oleh, beberapa orang, ya atau dalam hal ini sifatnya tidak mutlak milik dia, seperti contoh budak mukatab. Budak mukatab itu adalah orang yang, atau budak yang sedang mencicil kemerdekaannya. Ya, jadi dia membayar kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita ketahui dalam konsep budak, harta budak adalah harta tuan. Nah, dalam konsep budak mukatab, maka dalam hal ini harta itu masih dalam hal ini belum sepenuhnya menjadi kepemilikan si budak. Sehingga dalam hal ini budak mukatab belum menjadi, orang yang wajib membayar zakat, seperti itu. Kemudian berikutnya wat ta'ayyun, ya. Wat ta'ayyun atau dalam hal ini adalah, eee, seseorang yang, apa namanya, atau dalam hal ini harta zakat tersebut ya, merupakan kepemilikan orang tertentu. Jadi ada ta'yin, jelas ainnya ini punya siapa, gitu ya. Nah, kalau sekiranya harta itu adalah harta misalkan seperti harta baitul mal, maka tidak ada kewajiban zakat di sana, karena tidak ada pemiliknya atau dalam hal ini milik bersama, seperti itu, ya. Atau misalkan dalam hal ini ya, misalkan sapi ya, ada wajib zakatnya. Sapi ini punya siapa? Punya si fulan, jelas pemilikannya. Maka si fulan itu nanti akan membayar zakat tersebut. Kemudian kunul wujud, syarat yang terakhir yang kelima adalah ya sudah ada secara yakin orang tersebut. Ya, kalau di sini contohkan berarti apa contohnya yang tidak terpenuhi syarat? Misalkan contohnya adalah orang yang, menerima wakaf dalam kondisi dia masih janin. Jadi misalkan ada orang yang mewakafkan sesuatu kepada janin. Ya, saya wakafkan rumah ini untuk janin yang masih dalam kandungan, seperti itu. Ya, sekalipun atau misalkan emas ya, saya wakafkan emas ini untuk janin itu ya, karena harta zakat kan misalkan seperti itu. Dan sudah mencapai nisab misalkan seperti itu. Apakah wajib bagi janin itu untuk membayar zakat? Jawabannya belum. Tapi nanti kalau dia bayi sekalipun dia belum balik tetap dibayarkan zakatnya ya, sekalipun nanti ada khilafiyah mengenai apakah harta malus sobi itu wajib dizakati atau tidak seperti itu. Ya, terkena zakat ataupun tidak seperti itu. Ya baik, maka dengan demikian, itulah ya lebih kurang, pembahasan umum yang berkaitan dengan zakat ya, secara definisi yang tadi mencakup zakat mal maupun zakat, badan, dan syarat wajib zakat yang tadi kita sebutkan sekalipun tertulis di sini adalah zakat mal saja, namun juga, dalam beberapa syarah mencakup, hal ini juga merupakan syarat daripada zakatul badan, seperti itu. Maka setelah ini kita akan, lanjut pembahasan berikutnya ya mengenai apa namanya, zakat mal dan juga zakat badan, seperti itu ya. Kita akan mulai rincikan zakat mal terlebih dahulu, kita mulai, nanti insyaallah setelah itu kita akan masuk ke zakatul badan atau zakatul fitri, seperti itu. Kita mulai dari al-mal terlebih dahulu ya. Ma tajibu fihi zakatu minal amwal, ya, harta-harta yang wajib zakat ya atau dikenakan zakat ya dari harta. Jadi harta yang wajib zakat. Apa saja harta yang wajib zakat? Tajibuz zakatu fi sittatin minal amwal. Ada 6 jenis barang, 6 jenis harta yang wajib zakat atau dikenakan zakat. Yang pertama adalah an-na'am. Ya, an-na'am. Apa itu an-na'am? Binatang ternak. Atau lebih spesifik yang dimaksudkan adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Ya, ibil artinya unta, bakar artinya sapi atau family-nya. Ya. Kemudian al-ghanam, kambing atau domba, ya, family-nya seperti itu. Ya. Nah, ini 3 yang termasuk kriteria apa namanya, an-na'am atau binatang ternak. Kemudian yang kedua an-naqdaini, ya 2 harta. Apa maksudnya? Adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Ya, emas dan perak. Kemudian wal mu'asyarat, ya. Mu'asyarat ini dari kata al-asy atau al-ushr, ya. Al-ushr itu artinya kan 1/10.
Ya, kenapa dinamakan al-usyar? Karena kewajibannya nanti 1/10, ya. Nah, maksudnya apa al-muasyarat ini adalah 2, ya. Maksudnya ada 2, yang pertama az-zuru', ya, zuru' artinya adalah tanaman-tanaman yang merupakan atau biji-bijian yang merupakan, makanan pokok, ya. Kemudian yang kedua berbentuk, buah-buahan yang secara khusus maksudnya adalah, anggur dan kurma, seperti itu. Nah, adapun di luar daripada itu tidak ada kewajiban zakat, seperti misalkan apel, ya, atau, buah lainnya, seperti itu. Kemudian urudut tijarah, ya, harta, yang perdagangan, ya, harta perdagangan, ya, urudut tijarah, harta perdagangan. Nah, disebutkan urud bukan amwalut tijarah, kalau wat tijarah misalkan seperti itu, ya. Jadi misalkan, wajib zakat harta dagang, ya. Nah, maka dalam hal ini emas dan perak itu juga bisa diperdagangkan. Tapi nanti kita akan temukan dalam urudut tijarah, ya, itu tidak berlaku emas dan perak. Jadi emas dan perak kalau diperdagangkan itu tidak ada zakatnya, gitu ya. Nah, maka disebutkanlah istilah urud. Nah, urud ini adalah sesuatu yang bukan emas dan perak. Nah, sehingga kemudian urudut tijarah maksudnya adalah harta dagang yang bukan merupakan emas dan perak. Kemudian wal ma'din. Ma'din artinya adalah barang tambang yang dalam hal ini berupa emas dan perak. Lalu kemudian yang terakhir adalah rikaz. Ya, rikaz adalah barang temuan ya atau peninggalan ya dari orang-orang jahiliyah ya, kelompok zaman jahiliyah seperti itu. Baiklah, wallahu a'lam, kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini ya sebagai pengantar zakat sekaligus kita sudah sedikit masuk dalam zakat mal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai syarat khusus ya untuk zakat mal. Lalu kemudian nanti berapa yang harus dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan daripada harta zakat tersebut. Kita cukupkan naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.